Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rifki ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai fluidostatis. Apa itu fluidostatis? Bapak akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebelum membahas mengenai fluidostatis, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu fluida. Fluida itu sering kita berhadapan dengan fluida dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa itu fluida ya? Fluida itu adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan. Jadi fluida itu, nah ini kuncinya ya, adalah sesuatu yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Nah, itu ya. Jadi fluida itu adalah sesuatu yang bisa mengalir. Apa itu contoh dari fluida itu adalah zat cair dan gas. Buktinya apa? Ya air bisa mengalir. Dan apabila kalau kita hambat dia akan terjadi tekanan. Yang kedua adalah gas. Apakah benar gas itu mengalir? Mengalir juga ya. Contohnya adalah ketika kalian menggunakan pengharum ruangan, ketika disemprotkan di area tertentu, maka baunya, wanginya itu akan kerasa ya, tercium ke seluruh ruangan. Nah, itu adalah contoh dari gas. Jadi fluida itu hanya terjadi pada zat cair dan gas. Nah, yang akan kita bahas fluida yang seperti apa? Ada hal tertentu ya yang harus kita pahami mengenai fluida yang akan kita bahas. Yang pertama adalah syarat fluida itu harus mengalami perubahan bentuk ya. Setiap fluida yang akan dipelajari dalam fluidostatis itu dia bisa mengalami perubahan bentuk. Jadi kalau misalnya zat cair atau cairan kita masukkan ke dalam wadah tertentu dan dia akan membentuk sesuai dengan wadahnya. Begitu pula dengan gas. Kemudian dia bisa mengalir ya, betul juga dia mengalir ya. Air itu mengalir dari ketinggian tertentu ke ketinggian tinggi ya, ke yang lebih rendah. Kemudian gas juga berpindah ya, dia bisa mengalir ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah tadi ya, dia bisa berubah bentuk, kemudian dia bisa sesuai dengan wadah atau ruang. Nah, itu adalah contoh dari fluida ya. Ada juga yang mengatakan bahwa syarat terjadinya fluida yang akan dibahas pada fisika ini adalah dia tidak terjadi turbulence. Tahu turbulence? Kalau air itu mengalir, itu harus lurus mengalirnya itu. Gak boleh ada turbulence. Turbulence itu adalah perputaran ya, pada air. Gak boleh ini. Gak boleh. Begitu juga pada gas ya, turbulence. Maka ada istilah turbulensi. Turbulensi itu dimana pesawat mengalami gerakan berputar karena akibat ada angin yang berputar ya. Makanya biasanya pesawat menghindari angin-angin yang berpotensi untuk turbulence. Biasanya pada apa? Biasanya pada awan-awan cumulonimbus ya, awan yang hitam, kemudian yang calon bentar lagi mau hujan. Biasanya pesawat akan menghindari ya, nggak boleh. Jadi dalam pipa yang mengalir, dia harus mengalir lurus saja ya, nggak boleh ada turbulensi. Atau ada syarat lain bahwa zat cair itu tidak tunak ya, atau tidak yang satu cair yang satu kental gitu. Dia harus luas gitu aja. Kalau mau kental terus semuanya. Nggak boleh ada yang cair dan tunaknya. Mungkin itu syarat terjadi fluida ya. Nah, di dalam fisika fluida itu ada yang namanya fluidostatis, ada yang namanya dinamis ya, dinamis. Dari istilah ini juga ada membedakan kalau statis itu diam,
kalau dinamis itu bergerak. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah zat cair dalam keadaan diam. Jadi kamu batasi pada pembahasan fluidostatis ini hanya untuk zat cair yang dalam keadaan diam. Ya, oke, bisa dipahami ya. Jadi dalam keadaan diam. Untuk dinamis dalam keadaan bergerak ya, nanti banyak contohnya. Oke, apa sih manfaatnya? Untuk manfaat mempelajari fluidostatis ini ya, nanti kita bisa mengetahui massa jenis, massa benda, kemudian kita bisa untuk aplikasinya ya banyak ya. Aplikasinya adalah pada hukum Archimedes itu terjadi benda itu bisa tenggelam, mengapung, kemudian melayang di dalam suatu zat ya, zat cair atau gas ya. Oke, nah itu ya. Nah, ini ada besaran-besaran pada fluida statis ini, ada kompresibel dan tak kompresibel. Apa sih istilahnya itu? Kompresibel adalah kemampuan zat untuk bisa dimanfaatkan akibat terjadi tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang dimanfaatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya gas. Jadi kompresibel dikompres gitu ya, ditekan sehingga zat tersebut ketika dikompres dia akan mengalami tekanan. Contohnya adalah gas ya. Jadi gas di dalam ban kalau kita tekan maka akan terjadi kalau kita kompres maka dia akan mengalami tekanannya berubah ya. Zat tak kompresibel dan zat tidak bisa dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya adalah zat cair ya. Oke, zat cair mah segitu-gitu aja ya. Oke, selanjutnya massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Suatu benda itu diukur kerapatannya. Ada yang mengatakan bahwa massa jenis ini adalah ciri khas suatu benda karena setiap benda memiliki massa jenis masing-masing. Keciri khasan ini bisa kita ukur dengan cara apa? Nah, rumusnya ini rho itu adalah massa jenis. Ini dibacanya rho sama dengan M per V, massa dibagi dengan volumenya. Nah, ini volume, ini massa. Jadi massa dibagi dengan volume. Nah, biasanya nanti di soal bisa saja yang ditanyakan adalah massa. Tinggal massa jenis dikali dengan volumenya ya. Ada yang ditanyakan juga volume, tinggal massa dibagi dengan massa jenis ya. Oke. Apa saja? Nah, ini ya tadi kan rho sama dengan M per V. Nah, ini ya rumus awalnya. Nanti bisa ke rumus ini, bisa ke rumus ini ya. Apa itu rho? Itu massa jenis kilogram per meter kubik dengan volume adalah meter kubik dan massa benda adalah dalam bentuk kilogram. Ada yang nanti massa jenisnya dalam bentuk gram ya. Nah, nanti kalian bisa tergantung soalnya, nanti bisa kalian rubah ke gram per sentimeter kubik ya. Nah, itu kalian harus pahami itu ya. Oke. Nanti kalian juga bisa move pause ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ciri khas suatu benda dilihat dari kerapatannya atau namanya massa jenis. Nah, air pada suhu 4 derajat Celcius ke atas, nah air itu mengalami massa jenis kalau dalam kilo, nah 1000, kalau dalam bentuk gram per sentimeter 1 ya. Nah, ini daftar-daftarnya kalian bisa cek sendiri ya, massa jenis bahan-bahan tertentu ya. Oke, sudah ya. Sebelum ke fisikositas, fisikositas aja lah, nggak apa-apa, kita langsung ke sini. Fisikositas itu adalah sifat tahanan atau fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang fisikositas fluida adalah hukum Stokes. Secara matematis, hukum Stokes dirumuskan ini ya, fisikositas atau kekentalan gaya. Jadi kita ingin mengetahui kekentalan sebuah zat cair dengan menggunakan rumus ini, yaitu 6pi
ini tetapan viskositas dikali dengan R dibagi V. Apa itu Pi? Ya, Pi itu 3,14 atau 22/7. N itu adalah tetapan viskositas ya. Oke. Kemudian R adalah jari-jari. Jari-jari kalau misalnya dia disimpan pada tabung ya. Kita ingin tahu jari-jarinya berapa. Kemudian V kecepatan ya, kecepatan benda. Jadi kalau kita misalnya masukkan benda tertentu ke dalam zat cair, nah gerakannya itu, kita ukur berapa kecepatannya ya, meter per sekon. Jadi semakin lambat benda tersebut bergerak ke bawah, maka benda tersebut akan semakin semakin kental ya. Itulah contoh dari viskositas, dirumuskan dengan ini ya. Oke, lanjut lagi. Nanti Bapak akan share materi ini ya. Kemudian berat jenis ya. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaan adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sehingga nilai bisa berubah-ubah sesuai dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut ya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut ini ya. Berat dibagi dengan volume ya. Atau Rho dikali dengan gravitasinya itu ya. Dari mana sih rumus ini? Sebenarnya rumus ini dari sini, S sama dengan W per V kan gitu ya. W itu kan M kali G dibagi dengan V ya. Ingat tadi bahwa massa jenis itu adalah M per V. Di sini kan ada bentuk ya M per V ya. Kita rubah saja menjadi Rho kali G kan gitu. Jadi ini berat jenis namanya ya. Jadi jangan bingung. W itu apa? W itu berat ya. Satuannya adalah Newton. Jadi kamu jangan bingung. Dari mana sih rumus ini? Nah, dari sini. Jadi si W ini, berat ini adalah M kali G. M-nya itu, M per V itu kan sama dengan massa jenis. Jadi Rho dikali G ya, maksudnya gitu. Bahkan di pause, atau ya di pause, kemudian kalian bisa dicatat ya, hal-hal yang pentingnya. Oke, lanjut lagi. Tegangan permukaan. Nah, ini rumus dari tegangan permukaan ya. Kita kecilin dikit. Ya. Kelihatannya segini. Seginilah. Tegangan permukaan itu adalah suatu kemampuan suatu zat, permukaan zat cair untuk menegang pada suatu permukaan zat cair. Kalian pernah main sabun kalau lagi mandi ya? Misalnya inilah, kita bikin dari sini. Nah, gitu kan. Nah, di sini ada sabun ya. Sabun yang kayak pelangnya gitu ya. Nah, ini di sini adalah terjadi namanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu yaitu L dan F-nya ya. Gaya permukaan bagi dengan L-nya. Biasanya kalau kalian melihat di sungai yang bukan sungai ya, kayak aliran air ya, tapi alirannya itu tidak deras, biasanya ada binatang yang bergerak-gerak ya. Nah, itu akibat ada tegangan permukaan ya. Termasuk kalau misalnya ada air terus ada nyamuk, biasanya air yang diam ya, biasanya nyamuk itu bisa berdiri di atas air. Loh, kok bisa? Iya. Nah, pertama adalah nyamuk itu sendiri binatang yang sangat kecil. Yang kedua, karena ada tegangan permukaan. Serangga yang bisa berdiri di permukaan air. Makanya hati-hati kalau misalnya ada di rumah kamu ya, atau misalnya di samping rumah atau di daerah dekat rumah kamu yang ada genangan air, bisa masuk ke botol atau misalnya ke kaleng terus aja. Nah, di situ biasanya nyamuk berada ya. Hati-hati kalau terjadi DBD.
Keterangannya adalah apa itu? Ini simbol dari tegangan ya. Gamma kalau bahasa itunya, fisikanya tegangan permukaan adalah gaya dibagi dengan panjang permukaannya. Nah, panjang permukaannya. Oke, bisa dipahami ya, itu mengenai tegangan permukaan. Kapilaritas, kalian tahu kapilaritas? Kapilaritas itu adalah suatu peristiwa di mana meresapnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa yang sangat kecil. Jadi meresapnya zat cair dalam pipa kapiler. Contohnya adalah apa? Contohnya pada tumbuhan ya, dia menyerap dari akar ya air pada dinding kapiler ya. Kemudian si air tersebut bisa naik ke daun. Sehingga terjadilah mungkin fotosintesis. Atau misalnya terjadi pada apa? Kompor zaman dulu. Masih ingat gak kompor zaman dulu? Itu dibuat dari sumbu ya. Nah, di bawahnya ada minyak tanah, kemudian nyerap ya. Kalau zaman sekarang mah udah nggak ada kali ya. Soalnya sekarang itu digunakan gas ya, kompor-kompor gas ya. Nah, itu terjadi kapilaritas. Kapilaritas itu terjadi apabila terjadi pada air atau terjadi air raksa ya. Pada air itu apa? Biasanya kalau pipa yang sangat kecil kalau dimasukkan ke air itu terlihat agak naik airnya itu, dia membentuk sudut seperti ini. Kalau air raksa itu air ya, di kimia adalah air raksa ya. Misalnya air raksa itu dia tidak membasahi kaca ya, tidak membasahi wadahnya, malah dia ke bawah ya, dia turun ke bawah. Harusnya makan rata ya, tapi dia ke bawah seperti itu ya. Nah, ketinggiannya mau tinggi untuk air atau penurunannya itu bisa digunakan rumus ini. 2 kali gamma. Gamma itu yang tadi ya. Apa itu gamma? Gamma itu tegangan permukaan, yaitu F per L ya. Cos theta. Cos theta. Theta itu sudutnya nih, ini ya. Dibagi dengan rho GR. Rho itu apa? Massa jenisnya, mau air atau air raksa. G percepatan gravitasi, dan R adalah pipa itu sendiri, apanya? R-nya, jari-jarinya lah, jari-jarinya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, bisa dipahami. Nah, ini ada ya, satuan-satuannya. Nah, yang lebih diperdalam adalah tekanan hidrostatis. Tekanan itu P ya, pressure ya, tekanan hidrostatis air, zat cair. Dipengaruhi oleh rho GH. Rho GH. Jadi di dalam zat cair itu memiliki tekanan. Ya, tekanannya itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair tersebut dikali dengan G dan dikali dengan H. H itu apa? Ketinggian dari permukaan. Ingat ya. Ini tinggi dari permukaan. Suka salah nih di sini. Biasanya ketinggian tertentu misalnya ya. Jangan salah ya, ini tinggi dari permukaan atau istilahnya kedalaman ya. Kedalaman. Biasanya kalau mengetahui kedalaman itu dia dari apa? Dari permukaan sampai ke benda tersebut. Contoh misalnya di sini ada kolam. Di sini dasar nih. Ini dasar ya. Ini dasar. Ini permukaan. Ya, misalnya tingginya dari permukaan ke dasar itu misalnya 10 meter. Ada ikan di sini. Nih ada ikan. Nah, ada ikan. Ikan itu dari dasar tingginya 6 meter. Berapa tinggi ikan tersebut? Berapa kedalaman ikan tersebut? Kamu jangan ngukurnya dari dasar, tapi harus ngukur dari permukaan. Di sini nih, ini H-nya ya. Berarti berapa ya? 4 meter. Paham ya? Jadi H di sini adalah kamu ukurnya dari atas permukaan, jangan dari dasar ya. Salah kalau 6 meter. Oke, bisa dipahami rho GH ya. Hafalkan ini rumus yang ini sering ini ya. Silahkan di pause kemudian catat ya. Oke. Selanjutnya, nah ini keterangannya ya. Tekanan hidrostatis, massa jenis fluida, massa jenis zat cair tersebut dan kedalamannya. Nah, ini tekanan mutlak ya, ini namanya tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak. Apa itu tekanan mutlak? Adalah tekanan dari
tekanan atmosfer. Jadi ini atmosfer, yang ditekan oleh atmosfer. Biasanya atmosfer itu adalah tekanan senilai 1 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi ya. Ya betul. Atau 1 atm, 1 atmosfer ya. Atau 1 Pascal ya, PA ya, Pascal. Adalah tekanan di permukaan bumi ya. Permukaan bumi sampai ke dasar laut ya. Tekanan atmosfer itu semakin ke dasar laut semakin besar. Nah, ini misalnya ini bukit lah, gunung ya. Nah, ini laut ya. Nah, laut ya, laut. Ini laut. Nah, ini laut di sini. Nah, tekanannya itu semakin ke bawah itu semakin besar. Besar ya. Semakin ke atas semakin kecil ya. Semakin kecil tekanan atmosfernya. Jadi kalau kita berada di gunung, puncak gunung, PA-nya itu yang kita rasakan itu sangat kecil ya. Kecil gitu. Kecuali kalau yang kita ada di pantai nih. Kita berada di daerah pantai, tekanan atmosfernya besar. Ada yang adalah penjumlahan antara tekanan atmosfer dengan apa ini yang tadi rumus tadi? Ini adalah rumus P ya. Ini adalah tekanan hidrostatis. Oke. Itu namanya tekanan mutlak. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Silakan kalau ini kalian pause, kemudian kalian boleh catat ya. Oke. Tadi ya tekanan hidrostatis. Kemudian dari tekanan hidrostatis itu muncul tabung U ya. Tabung U. Hukum utama hidrostatis adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida ditekan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Jadi di semua titik di dalam fluida kalau ditekan dia akan mengalami tekanan yang sama. Dari situlah muncul ide untuk adanya contoh dari tabung U ini ya, fenomena tabung U. Jadi pada suatu zat, kemudian kalau kita tekan zat tersebut, dia akan mengalami tekanan yang sama besar ke segala arah ya. Nah, di tabung U ini dari awalnya PA sama dengan PB nih, PA dan PB. PA ini misalnya adalah air dan PB adalah zat cair tertentu, misalnya oli atau minyak. Nah, kita akan mengetahui massa jenis oli atau minyak ini dengan cara menggunakan rumus tekanan yang sama antara A dan B. Maka muncul rumus ini. Nah, ini yang paling penting ya rumusnya ya. Yang ini nih, yang ini rumus yang penting. Rho A kali HA sama dengan Rho B kali HB. Massa jenis A dikali ketinggian A itu yang ini. Sama dengan massa jenis B ketinggian B yang ini ya. Nah, ketinggian inilah kita akan mengetahui massa jenisnya. Ini namanya tabung U ya. Oke, kalau kalian menemukan soal menggunakan tabung U ini, kalian gunakan rumus ini. Oke. Lanjut. Nah, ini keterangannya bisa dibaca ya. Nah, muncullah hukum Pascal. Berawal dari tadi mengenai hukum hidrostatis, maka ilmuwan Blaise Pascal ya, dia membuat sebuah percobaan, ternyata muncul seperti ini. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan segala arah. Jadi tekanannya akan ke segala arah. Nah, biasanya terjadi pada hidrolik ya, alat-alat hidrolik ya di sini. Jadi gini, tekanan yang kita berikan di F1 kita memberikan gayanya kecil sekali, tetapi tekanannya akan sama ke segala arah. Nah, walaupun gaya yang kecil, tetapi kita bisa mengangkat benda yang sangat besar. Namanya hidrolik ya. Contohnya apa? Kalau misalnya mobil mogok, nah, kita gunakan apa? Suatu alat ya,
yang bisa mengangkat mobil itu pinggirnya gitu kan. Namanya tuh apa, lupa lagi Bapak. Dongkrak hidrolik ya. Ini benda kecil tapi bisa mengangkat mobil ya, sampingnya itu, kemudian diganti ban sama dengan ini. Atau misalnya pada pencucian mobil ya, mobil bisa diangkat, padahal cukup gayanya tuh cukup kecil. Tinggal dikasih tekanan angin ya, kompresor ke benda yang kecil ini, lubang kecil. Biasanya ada lubang kecil, ada lubang yang besar, ditutup ya, sehingga ini naik, ini tekan ke bawah, F2-nya dan dia ke atas, seperti itu ya. Itu mengenai hidrolik ya, dongkrak hidrolik ya, fenomena. Kalian gunakan rumus yang ini, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, itu nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu tentang gaya apung. Gaya apung ini adalah setiap benda yang kita masukkan ke dalam zat cair itu selalu ada yang namanya Fs. Fs itu adalah gaya apung. Sehingga kita akan terasa lebih ringan kalau di dalam zat cair atau benda di dalam zat cair. Hukum Archimedes mengatakan bahwa benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida itu sama dengan fluida yang dipindahkan ya. Nah, ini hukum dari Archimedes. Rumusnya adalah Rho F kali G kali BF ya. Maksudnya apa sih? Nah, ini lihat di sini nih. Gaya apung, maaf ini Fs ya, bukan Fs tapi Fa ya. Jadi gaya apung itu adalah massa jenis dari zat fluida itu dikali dengan gravitasi, kemudian dikali dengan volume benda yang tercelup. Ingat, di sini adalah benda yang tercelup. Apanya? Volumenya ya. Volume yang tercelup. Jadi kalau misalnya benda yang mengapung seperti ini ya. Nah, yang kalian harus ketahui adalah volume yang tercelupnya, ingat ya. Kalau ada benda yang mengapungnya seperti ini, nah, ini volumenya sangat kecil ya. Nah, di sini ya, ini permukaannya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi pembahasan selesainya. Nah, ini fenomenanya ya. Ada terapung, melayang, dan tenggelam. Saat terapung itu ada benda sebagian di atas permukaan, ada benda sebagian di bawah permukaan. Syaratnya adalah gaya apung itu harus lebih besar dari berat benda. Jadi gaya apung itu harus lebih besar daripada berat benda. Jadi berat benda ini kalah oleh gaya apung zat cair ini ya. Misalnya ini gabus itu sangat beratnya itu kecil gitu ya beratnya. Nah, dikalahkan oleh gaya apung, makanya dia mengapung. Atau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air fluida, atau massa jenis benda ini itu lebih kecil daripada massa jenis benda, sehingga fluida itu di bawah. Fluida itu apa? Itu air yang ini di bawah, sedangkan bendanya itu yang di atas ya, karena kecil gitu, lemah. Oke, nah ini syaratnya. Kemudian melayang itu dia tidak menyentuh dasar dan tidak di permukaan, melayang-layang. Maksudnya apa? Melayang-layang itu adalah massa jenis A atau massa jenis gaya apung itu sama dengan beratnya ya, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluidanya. Kalau tenggelam, gaya apungnya nggak kuat lagi ya, malah gaya apungnya lebih kecil daripada benda, jadi benda itu lebih berat maka turun ke bawah. Kemudian massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair itu, terapung, melayang, dan tenggelam. Itu adalah fenomena Archimedes. Nah, fluida statis juga kita bisa mengetahui dengan cara gaya apung ya. Gaya apung itu sama dengan berat di zat cair dikurangi berat di udara ya. Kebalik ya. Maaf, kebalik.
Jadi berat di udara dikurangi berat di zat cair. Jadi kita timbang benda itu berapa beratnya ketika sebelum kita celupkan ke dalam zat cair, dikurangi nanti kita timbang benda tersebut beratnya berapa kalau dalam zat cair ya. Nah, itu sama dengan gaya apung. Jadi gaya apung itu bisa rumus yang ini ya, bisa rumus yang tadi. Gaya apung itu adalah Rho G V ya. Oke, yang ini ya, Rho G V. Nah, rumus ke sini tinggal penjabaran aja ya, gampang saja. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, mungkin ini keterangan-keterangannya nih. Berat benda di dalam fluida, berat benda di udara. Fluida itu zat cair ya. Oke, nah itu pembahasan singkat mengenai fluida statis ya. Silahkan dibaca lagi oleh kamu, itu penjelasan Bapak secara cepat ya. Kemudian kita coba ke contoh soalnya. Oke, tabung berdiameter 0,2 cm. Ini ada tabung, kita gambarkan tabung ya, gitu ya. Tabung ini jari-jarinya, diameternya adalah 0,2 cm. Berarti jari-jarinya adalah 0,1 cm. Kalau kita rubah 0,001 meter ya. Kemudian membentuk sudut, ini apa? Air ya. Air berarti air itu naik ke atas ya. Nah, ini air permukaannya. Nah, biasanya kalau ada pipa kapiler dia naik. Nah, ketinggiannya ada enggak ya, nggak ditanya ya. Dia sudutnya tetanya berapa? 60. Tetanya adalah 60 derajat. Tegangan permukaan airnya, di sini ada tegangan sebesar 0,5 Newton per meter. Maka berapakah ketinggiannya? Oke, tadi udah ya, bahwa untuk mengetahui ketinggian itu adalah gamma dikali cos theta dikali rho gr gitu ya rumusnya ya. Mudah-mudahan nggak salah lah. Mas, tegangannya adalah 0,5, kemudian dikali cos theta, cos 60 dibagi dengan bagi massa jenisnya berapa? Air massa jenisnya 1000 ya, 1000. Tadi udah dijelaskan massa jenis zat cairnya 1000. Kemudian G-nya itu 10, R-nya adalah 0,001. Ke sini ya. 0,5 itu sama dengan setengah. Cos dari 60 itu juga setengah ya. Kemudian 1000 dengan 0,1 itu 1 ya. Berarti 1 kali 10 ya 10, berarti 1/4 dibagi 10. 0,25 dibagi 10, hasilnya adalah 0,025 meter. Ini hanya. Kalau ke senti, berarti kalau senti 2,5 cm kayaknya ketinggiannya. Oke, itu cara menjawabnya ya. Benar gak nih? Mudah-mudahan benar lah. Nah, ini masih biasa. Oh, ada duanya. Dikali 2 aja ya, langsung aja. Tadi maaf, di sini ada duanya. Sekali tinggal di sini kali 2, sini kali 2, kali 2, kali 2. Berarti hanya adalah 5 ya, 5 cm atau 0,05 meter. Sama aja ya. Atau 0,05 meter. Gitu ya. Kalangan fotonya. Bapak naikkan kalangan foto, kalangan video. Oke, bisa dipahami ya. Silakan kalian pause, kemudian tulis ya, tulis jawabannya. Nah, ini ada soalnya, kemudian catat. Oke, Bapak anggap kalian sudah mau pause-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Contoh soal yang kedua mengenai apa nih? Salah satu kaki bejana berhubungan berisi. Nah, ini mengenai
tabung U ya. Nah, ini tabung U yang tadi bejana berhubungan. Di tabung U gini, nah, anggap saja gini ya, anggap saja sama ini, sama. Nah, yang ini ya, yang ini merah lah, yang ini air ya. Oke, yang ini air. Kemudian yang ini nih, agak biru ya, kasih biru. Oke, balik lagi sini. Oke. Salah satu bejana berhubungan dengan massa jenis air adalah 1 gram cm kubik dan kaki lainnya berisi minyak. Nah, di sini minyak ya. Nah, di sini massa jenis minyak. Di sini minyak. Rho M ya. Di sini rho A. Oke. Jika tinggi minyak adalah 25 cm, berarti di sini tingginya 25 cm dan dari batas minyak tentukan selisih tinggi permukaan keduanya. Oke, di sini air kita belum tahu ya. H air yang tahu adalah H minyak. Oke. Tentukan selisih. Selisih itu kan delta H ya. H minyak dikurangi H air. Berarti kita cari dulu H airnya dengan menggunakan apa? Rumusnya. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini. Rho minyak dikali H minyak sama dengan rho air dikali H air. Rho minyaknya berapa? Nih, 1 gram. Enggak usah. Ya, gram per cm kubiknya enggak usah. H minyaknya berapa? Ya, rho airnya 1 H salah. Rho minyaknya adalah 0,8. H minyaknya adalah 25. Rho airnya adalah 1, H airnya berapa gitu kan. Oke, berapa tuh 0,8 dikali 25? 25 dikali 0,8. 5 kali 8 40. 2 kali 8 16 tambah 4 20. 5 kali 0 0. 2 kali 0 0 0 0 2. Komanya 1 berarti 20 ya. Berarti di sini 20 cm ya. Karena 1 kesinikan sama 1. Jadi ketinggian airnya adalah 20 cm. Berarti delta H-nya berapa? Rho minyaknya 25, rho airnya 20. Berarti H minyaknya berapa? 5 cm. Delta H-nya adalah 5 cm. Benar nggak? Oke. Mudah-mudahan benar ya. Silahkan di pause. Kemudian kalian tulis benar gak ya? Oke, 20 cm ya. Nah, ini dong selisihnya tadi 5 cm ya. Oke, betul. Kemudian contoh soal yang ketiga. Oh, ini mah sama ya. Ini mah tadi contoh lain. Oke. Nah, kita coba 2 contoh soal lagi lah kalau supaya kalian memahami mengenai. Nah, yang ini aja nih. Bapak sudah dapat soalnya. Oke, seekor ikan berada di dalam kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jadi ada ikan. Ketinggian ikan ini dari atas permukaannya itu 15 meter. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 dan tekanan udara dari luar adalah 10 pangkat 5 Newton per meter, maka tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan, tekanan total yang dialami oleh ikan. Cara jawabnya gimana? Gampang ya. Nah, ini adalah yang pertama dulu. Kita bahas mengenai tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis itu P sama dengan rho GH. Massa jenis yang ini masukkan 1000. Percepatan gravitasi yang ini 10. Ketinggiannya berapa? Yang ini hanya ya, 15 meter. 15. Berapa tuh? Nolnya ada
4 ya, jadi 15, nolnya ada 4, berarti 150 ya, 150 kilo Pascal, karena 0 yang 3 ini kilo ya, atau 150 kilo Newton per meter kubik ya. Kalian boleh menulis seperti ini sini, tekanan gas. Tekanan total, P total itu adalah P atmosfer dibagi dengan P. P atmosfer adalah 10 pangkat 5 ditambah dengan tadi berapa? 150 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Itu berapa tuh? 10 pangkat 3. Salah apa? Jadi berapa? Itu jadi 10 pangkat 5 ditambah dengan 1,5 kali 10 pangkat 5. Sebenarnya di sini ada 1 ya. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat 5 ya. Newton per meter kubik persegi, atau 2,5 10 pangkat 5 Pascal ya. Gitu. Jadi 2,5 jawabannya, benar nggak? Ya, tuh benar ya, 2,5, dan yang ini 1,5 ya. Paham ya? Oke. Nah, silakan kalian pause kemudian tulis. Oke, sudah ya, Bapak anggap kalian sudah menulisnya. Satu lagi, oke, kita mengenai hukum Pascal. Nah, nih hukum Pascal ya. Anggap saja kita tidak tahu jawabannya ya. Nih, aduh, seorang anak hendak menaikkan batu yang bermasa 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kg ya. Dengan alat seperti berikut. Dengan gaya F1 dan F. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 A2 lah ya. A2 itu 250 dari A1. A1 itu yang kecil. Jadi sini A1, yang di sini A2. Dan tekanan cair pengisian pipa diabaikan, tentukanlah gaya minimal yang harus diberikan anak agar bisa terangkat ya. Ingat, masih tahu rumusnya? Rumusnya yang ini ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tentukan gaya minimal ya. F di sini bisa kita ganti dengan W ya. W itu M kali G. Massa yaitu massanya 1000 dikali G-nya adalah G-nya 10, berarti 10.000 ya. Kalau untuk yang 2. W1 per A1 sama dengan W2. Nah, W2 itu yang ini ya. Tinggal masuk aja 10.000 dibagi dengan 250 A1 ya. Ini tinggal coret saja A1 dengan A1. Jadi W1 itu sama dengan 10.000 dibagi 250, atau nolnya coret, atau 1000 dibagi 25. Hasilnya berapa? 4 ya. 40 ya. Jadi 40 Newton. Nah, beratnya itu kita harus memberikan gaya 40 Newton supaya dia bisa terangkat. Baru dia bisa terangkat ya si bat tersebut. Silakan pause. Kemudian kalian jawab. Tuh lihat ya, 40 Newton. Oke. Nah, itu adalah contoh dari fluida. Satu lagi kita akan mencari soal yang hukum Archimedes nih. Ini nih, hukum Archimedes nih. Sebuah benda tercelup sebagian di dalam cair dan memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik. Dalam zat seperti ditunjukkan pada gambar. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukanlah massa jenis benda tersebut. Oke. Nah, ini pembahasannya ya.
gampang ya. Kita cari yang lain. Kita coba cari yang lain, contoh soal yang lain yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Mana ya hukum Archimedes? Viskositas ini, jadi tadi contoh-contoh viskositas kamu bisa cari sini. Nantilah Bapak akan kasihkan link-linknya supaya kalian bisa pelajari ya. Udah ya, gampang, paling seperti itu ya soal-soal ya yang berkaitan dengan fluidostatis. Oke, sampai sini dulu pembahasannya. Mudah-mudahan kalian silakan pelajari, cari soal-soal yang berhubungan dengan fluidostatis, cari soal yang hubungannya dengan soal-soal UN ya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.